Bandung ingin sharing ya kepada kawan-kawan semua tentang informasi blockchain 5.0. Berikut ini adalah cara kami mempresentasikan blockchain 5.0 kepada khususnya orang yang sangat awam sekali ya mengenai blockchain, atau mereka juga tidak mengerti apa itu Bitcoin dan lain sebagainya. Mungkin hal ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mempermudah ya, menjelaskan, mempresentasikan apa yang dimaksud dengan cryptocurrency, blockchain dan lain sebagainya. Kali ini mungkin saya akan jelaskan salah satu yang pertama kali akan saya presentasikan adalah mengenai fungsi uang ya. Dan fungsi uang di sini adalah tentu saja sebagai alat tukar dan tujuannya adalah untuk menyimpan nilai ya. Tetapi pada kenyataannya sistem moneter global kita ini gagal dalam hal menyimpan nilai, dan apa yang menyebabkan itu adalah inflasi ya, karena menurunnya daya beli uang. Kemudian uang fiat ya, atau uang kartal ini juga sangat rawan inflasi. Oleh karena itu kita selalu memberitahukan pada kawan-kawan bahwa kalau kita simpan uang hanya di deposito, yaitu rawan inflasi ya, karena daya beli menurun sehingga nilainya pun akan terus menurun kalau hanya uang kita simpan di deposito. Dan bagaimana langkah dan atau solusinya agar nilai uang kita terus meningkat? Kita hari ini harus mengenal yang namanya mata uang digital atau cryptocurrency, ya, di mana cryptocurrency atau uang digital ini merupakan sebuah aset yang dapat meningkat terus, ya, artinya anti inflasi, ya, dan dapat menyimpan nilai, ya. Kenapa daya belinya meningkat, dan ini ya ini yang dimaksud dengan anti inflasi. Ya, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Dan pelopor cryptocurrency di dunia ini salah satunya adalah Bitcoin. Ya, jadi sejak meluncurnya di dunia pertama kali itu Bitcoin itu tahun 2009. Tahun 2009 harga Bitcoin Rp1.000. Ya, tahun 2009. Hari ini 2021 harganya bisa mencapai 900 juta rupiah. Ya. Jadi ini adalah merupakan angka kenaikan yang sangat cukup signifikan, yang sangat luar biasa ya teman-teman ya, dari nilai Rp1.000 jadi 900 juta rupiah. Itu kenaikannya kurang lebih sekitar 900.000 kali lipat teman-teman ya, atau sekitar 90 juta %. Kalau kita bagi 12 tahun ya, dari tahun 2009 sampai 2021 itu kurang lebih sekitar 7,5 juta %. Wah, itu angkanya sudah sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman juga harus jelaskan kepada orang-orang bahwa mengapa hari ini kita harus mengenal aset digital. Itu salah satunya adalah aset yang nilainya tidak terbatas atau sangat tinggi. Karena kita tahu ya, biasanya orang-orang awam itu tahunya adalah aset yang nilainya terbatas seperti emas, properti, reksadana, deposito bank, asuransi, itu semua nilainya terbatas. Sementara ada aset digital, ya salah satunya cryptocurrency Bitcoin yang nilainya sangat tinggi dan tidak terbatas, itu tadi, yang kenaikannya kalau kita lihat per tahun bisa sampai 7,5 juta %. Nah, ini luar biasa sekali angka ini ya. Nah, itulah mengapa kita sekarang memilih cryptocurrency sebagai alat untuk aset yang bisa menyimpan nilai ya, karena kenaikannya sangat luar biasa. Contoh Bitcoin tahun 2017 itu sama dengan nilainya sama dengan 1 ons emas ya. Nah, kalau pada tahun 2017 ya kita sudah mengenal aset digital ya, kita akan jual 1 ons emas kita itu untuk dibelikan 1 Bitcoin. Ya, dan kalau kita simpan dari 2017 hingga hari ini 2021, 2017, 18, 19, 21 berarti 4 tahun ya teman-teman ya, kita simpan ya 1 Bitcoin-nya selama 4 tahun, maka 1 Bitcoin
itu sekarang nilainya sudah sama dengan atau lebih besar dari 1 kilogram emas. Ya, artinya nilainya ini terus meningkat. Ya, jadi hal inilah yang harus kita dalami dan harus kita pelajari ya, teman-teman semua ya, dalam hal bagaimana cara kita meningkatkan nilai ya dalam hal ini aset digital. Dan salah satu aset digital Bitcoin itu dibuat oleh sebuah teknologi yang namanya blockchain, ya. Dan Bitcoin ini diproduksi oleh teknologi blockchain generasi 1.0 atau generasi pertama, ya. Yang mungkin teman-teman juga pernah dengar ada blockchain yang memproduksi blockchain generasi kedua, ya, yang memproduksi Ethereum, ya. Kemudian ada juga blockchain generasi ketiga, ada EOS, generasi keempat ada Sile, kemudian generasi kelima ini yang akan kita bahas. Ya, kalau kita lihat dari Bitcoin ya yang diproduksi oleh teknologi blockchain generasi pertama itu mengalami masalah-masalah ya. Artinya masalahnya ini terdiri dari kecepatan transaksinya yang lambat, ya, energinya yang digunakan juga cukup besar, ya, boros energi, biaya transaksinya juga mahal, dan keamanannya juga sangat lemah, ya, rawan hacker. Sehingga kita perlu mencari solusi dan alhamdulillah kita hari ini diperkenalkan blockchain generasi kelima dari Relictum Pro yang dimana kecepatan transaksinya tercepat di dunia itu bisa mencapai 1 juta transaksi per detik. Kalau kita balik ke blockchain generasi pertama Bitcoin itu kecepatannya hanya 10 transaksi per 10 menit, bayangkan. Blockchain generasi kedua Ethereum itu hanya bisa memproduksi 20 transaksi ya 20 transaksi dalam waktu 5 menit ya. Kemudian generasi ketiga itu 1000 transaksi dalam per detik ya. Dan yang luar biasanya yang kita ini yang generasi kelima ya bisa 1 juta transaksi per detik. Nah, ini kita sudah lihat dari sini ya. Yang kedua, dia hemat energi ya. Yang keempat, yang ketiga hemat biaya transaksi ya. Dan yang keempat bisa dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Jadi nanti banyak sekali aplikasi yang membutuhkan blockchain generasi kelima ini. Ya, jadi teman-teman ini sangat luar biasa ya untuk teman-teman segera memiliki segera mengetahui ya pengetahuan teknologi blockchain generasi kelima ini yang sangat luar biasa ya. Dan blockchain generasi kelima ini itu akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan cryptocurrency. Ya, jadi blockchain generasi kelima ini yang akan nantinya bisa memproduksi koin-koin lainnya, teman-teman. Cuman yang sekarang diperkenalkan ini adalah Genesis token yang merupakan native token. Jadi token asli dari yang diproduksi oleh blockchain generasi kelima ini, ya. Dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan blockchain generasi kelima ini salah satunya adalah bank, ya. Kemudian perusahaan-perusahaan cryptocurrency, sekuritas atau saham, ya. Kemudian perusahaan asuransi, ya, logistik, pemerintah, migas, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali teman-teman infrastruktur yang mungkin bisa dikaitkan ya menggunakan blockchain generasi kelima ini ya. Sehingga kita sebagai seorang yang memiliki peluang untuk memiliki Genesis token ini sangat beruntung sekali. Mengapa? Karena kita dianggap sebagai orang yang mensupport perkembangan blockchain generasi kelima. Ya, jadi orang yang membeli Genesis token itu dianggap seperti pemegang saham, teman-teman. Ya, dan beruntungnya kita bisa membeli GTN ini di private sale hari ini yang sedang kita syiarkan ini.
Beruntungnya kenapa? Pertama, kita akan mendapatkan royalti setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan. Ya, jadi di masa private sale ini orang-orang yang membeli Genesis token itu akan mendapatkan royalti setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Dan jika Genesis token ini sudah dijual di public sale atau artinya sudah Anda bisa beli di public exchange, maka Anda bisa membeli GTN ini seperti Anda membeli koin-koin lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Tapi tidak mendapat royalti, gitu ya. Dan yang beruntung hari ini, ya, karena kita punya kesempatan untuk bisa memiliki Genesis token yang dibatasi jumlahnya, karena di dunia ini ada 10 miliar token yang akan di-share ke dunia, tetapi dibagi dua, 50% ke publik, nanti yang 50% ini ke private sale. Ya. Dan yang 50% ini ada 5 miliar token yang ditawarkan kepada kita sebagai early adopter Genesis token. Dan ini orang-orang awalun ini, orang-orang awal atau orang early adopternya Genesis token ini yang beruntung. Kenapa? Beruntung yaitu tadi saya bilang, kita mendapatkan royalti setiap tanggal 1 dan 15. Dan mumpung sekarang harganya sangat murah, teman-teman ya. Kenapa? Karena kenaikan nilai GTN ini kalau kita perkirakan setiap tahun itu kurang lebih sekitar 250 sampai 300% per tahun atau 20.000% per 5 tahun. Perlu Anda tahu juga teman-teman bahwa kenaikan 250% untuk sebuah aset digital itu sebetulnya sangat kecil. Ya, kalau kita bandingkan dengan Bitcoin tadi yang sudah kami jelaskan di awal, Bitcoin saja bisa mencapai 7,5 juta persen per tahunnya kalau kita lihat di hari ini ya dengan nilai 900 juta per hari ini ya. Nah, itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi kalau 250% per tahun sebetulnya kecil. Dan teman-teman bisa lihat masa depan ini yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena Bitcoin saja yang menggunakan teknologi blockchain generasi pertama, ibaratkan generasi pertama itu teknologi sudah jadul teman-teman ya, tapi bisa menghasilkan nilai koin yang cukup besar hari ini nilainya 900 juta, apalagi ya kalau Genesis token ini dibuat oleh teknologi blockchain generasi kelima yang kecepatannya luar biasa 1 juta per detik. Tadi ya, teman-teman bisa lihat masa depan kita ini seperti apa. Yang kita ilustrasikan mungkin saat ini kenaikan nilai GTN-nya itu 250% per tahun atau 20.000% per 5 tahun itu sebetulnya kecil. Ya, kenapa yang namanya ilustrasi kalau dibuat besar nanti takutnya pada kaget gitu teman-teman ya. Dan akan kita buktikan bahwa setiap hari ya mulai dari kemarin ya hari Sabtu kemarin harganya masih 0,0147, sekarang udah 0,0155 bahkan. Ya, teman-teman, ini harganya terus meningkat setiap hari, day by day akan terus melonjak. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk mungkin yang teman-teman baru dengar hari ini, yang mungkin para kapten yang belum punya Genesis token segera ya untuk miliki Genesis token. Ya, karena ini penting sekali loh. Kita di Digital Asset Academy ini diajarkan untuk memiliki berbagai macam aset ya, dan salah satunya ini aset yang sangat luar biasa ya Genesis token. Segera ambil peluang ini sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya selagi token ini ada, karena token ini terbatas di dunia ini hanya ada 5 miliar token. Dan sekarang ini hampir terjual kurang lebih sampai dengan 2 miliar token hampir ya. Dan sisanya masih ada 3 miliar lebih token ya yang masih diperebutkan oleh seluruh dunia ya. Jangan sampai hari ini kemarin ya hari Minggu dan Senin itu ada acara Expo di Dubai yang dihadiri oleh 40.000 visitor ya, dan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan juga yang hadir di dalam expo-nya ini. Dan kalau ini terjadi ya teman-teman
sudah tahu ya orang-orang Dubai itu duitnya nggak berseri ya. Kalau mereka bisa beli token ini diborong sama mereka habis, kita nggak kebagian lagi. Wah, sayang sekali ya teman-teman ya. Jadi saya rasa dan saya harapkan agar semua kapten di Indonesia siarkan hal ini agar teman-teman juga bisa lebih banyak membantu orang lain untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah ya. Karena nilai dari token Genesis ini akan berkembang jauh lebih pesat, jauh lebih luar biasa karena sudah menggunakan teknologi yang super, yang sangat luar biasa. Bahkan luar biasa yang di private sale, sekali lagi saya sampaikan, kita mendapatkan royalti di setiap tanggal 1 dan 15 tiap bulannya. Ya, jadi jangan sampai lewat kesempatan ini, teman-teman wajib ya untuk peduli ya kepada sesama teman atau saudara atau siapa saja yang mereka tentunya belum punya informasi tentang aset digital yang bernilai tinggi dan luar biasa, Anda bisa sampaikan hal ini. Ya, ini penting sekali teman-teman. Ya. Jadi mungkin teman-teman juga punya orang-orang yang punya banyak uang di depositonya. Kalau tadi saya sudah jelaskan uang kartal dan segala macamnya yang menurun nilainya kalau hanya disimpan di deposito, ayo ya segera informasikan kabar baik ini kepada orang-orang untuk segera memindahkan sebagian asetnya depositonya untuk dibelikan Genesis token ini yang nilainya nanti akan sangat luar biasa. Ya, ini kesempatan kita. Dan ini waktunya sangat terbatas. Mungkin Desember aja udah habis, teman-teman nggak kebagian lagi. Waduh, sayang sekali. Kalau buat saya ini sayang sekali. Bahkan di Indonesia saja ada orang yang mau borong, teman-teman. Ya, bahkan mau nebak berapa nih kalau mau borong. Ya, mungkin wah kalau dikasihin sama satu orang, kasihan yang lainnya ya. Ayo sekarang kita mulai peduli ya kepada orang-orang di luar sana agar segera memiliki token yang sangat luar biasa ini, Genesis token. Baik, itu saja mungkin yang akan saya sampaikan, Dr. Putra. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.